Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Asep Yu. Kali ini kita akan mengulas tentang materi fonologi. Dan materi kita kali ini adalah tentang definisi dan bidang telaah fonologi. Ya, kita ulas satu-satu dan semoga ulasan ini bisa menjadi bahan diskusi kita, bisa menjadi bahan pengembangan nantinya dengan referensi-referensi yang lebih menarik dan mutakhir. Definisi fonologi itu banyak ya, dari para ahli itu bermacam-macam. Tapi karena mungkin banyaknya itu, kita coba mengerucutkannya dan mengklasifikasinya menjadi 3. Yang pertama adalah secara harfiah, kemudian berdasarkan aliran Eropa, dan yang ketiga adalah berdasarkan aliran Amerika. Nah, yang pertama secara harfiah, fonologi berasal dari 2 kata, yaitu fon dan logos. Fon memiliki arti bunyi dan logos memiliki arti ilmu, sehingga terangkai kata yaitu fonologi. Jadi fonologi itu adalah ilmu tentang bunyi bahasa. Nah, ini saya beri warna merah karena ini perlu kita ingat begitu ya. Fonologi adalah ilmu tentang bunyi bahasa. Bukan hanya tidak semua bunyi itu kemudian dikaji dalam fonologi. Jadi kalau ada kentongan itu ya, kemudian ada musik, ada suara yang dihasilkan selain oleh alat ucap manusia, maka tidak dikaji dalam fonologi. Mungkin ada kajian lain, mungkin ada kajian tentang seni dan sebagainya yang mengkaji tentang bunyi-bunyi tersebut. Nah, di sini saya ambil salah satu contoh definisi dari Abdul Khair ya. Fonologi merupakan bagian atau cabang kajian linguistik yang mempelajari, membahas, dan menganalisis bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat ucap manusia. Yang saya garis bawahi adalah yang diproduksi atau yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Karena mulut kita atau alat ucap kita itu terdiri atas berbagai macam komponen, dan nanti komponen-komponen itulah yang nanti akan menghasilkan alat ucap atau yang menghasilkan bunyi bahasa yang nantinya akan dipahami, ditelaah, dipelajari di mata kuliah ini, yaitu fonologi. Yang kedua adalah menurut aliran Praha atau Eropa, fonologi itu disamakan dengan fonemik. Nah, lalu sebenarnya apa itu fonemik, kan begitu. Nah, di sini menurut aliran Praha, fonologi adalah ilmu yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsinya sebagai pembeda arti. Jadi fonologi itu bukan hanya persoalan bunyi yang dikeluarkan oleh alat ucap manusia saja, tapi bunyi tersebut bisa membedakan makna kata, makna kalimat yang diucapkan oleh manusia. Itu fonemik. Jadi bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsinya sebagai pembeda arti. Sedangkan yang ketiga, di sini menurut aliran Amerika, fonologi itu dibagi menjadi 2 atau mencakup 2 bidang, yaitu fonetik dan fonemik. Jadi ada 2 ya, ada 2 garis besar mengenai fonologi berdasarkan aliran Amerika, yaitu fonetik dan fonemik. Menurut aliran Amerika, fonologi adalah ilmu yang menyelidiki bunyi bahasa tanpa memperhatikan fungsinya sebagai pembeda arti, dan menyelidiki bunyi-bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsinya sebagai pembeda arti. Jadi kalau tadi aliran Eropa hanya memperhatikan fungsinya sebagai pembeda arti, Amerika kemudian menambahkan poin bahwa ada loh bunyi bahasa yang dihasilkan tapi tidak membedakan arti. Nah, itu nanti kita akan kaji lebih dalam, apa bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia tapi tidak mempengaruhi makna kata kalimat yang diucapkan oleh alat ucap manusia, atau bunyi bahasa yang menghasilkan apa yang dihasilkan itu bisa membedakan makna dari hal yang diucapkan oleh manusia. Nah, dari beberapa pemahaman itu kemudian kita coba bandingkan sebenarnya apa itu fonologi, kemudian fonetik dan fonemik. Nah, di sini yang nanti akan menjadi garis besar pemahaman dasar sebelum kita akan memahami lebih lanjut apa yang ada di dalam fonologi, apa yang di dalam fonetik, apa yang ada di dalam fonemik. Sehingga
perbedaan-perbedaan dasarnya kemudian bisa ditangkap dan ditelaah dengan baik. Fonologi adalah ilmu tentang bunyi bahasa, masih umum begitu ya. Fonetik adalah kajian tentang bunyi bahasa tanpa memperhatikan fungsinya sebagai pembeda arti. Jadi kajian asal mula atau kemudian bunyi-bunyi bahasa yang kemudian dihasilkan. Kemudian fonemik adalah kajian tentang bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsinya sebagai pembeda arti. Jadi nanti akan terlihat perbedaannya, terutama fonetik dan fonemik, bahwa unsurnya adalah membedakan arti atau tidak. Tuh. Nah, itu gambaran umumnya, dan kita lihat posisi fonologi di paling atas sendiri. Hal yang dikaji adalah fonem, begitu ya. Itu artinya, kenapa di atas sendiri? Itu artinya fonologi ini adalah hal yang dianggap paling dasar dalam mempelajari bahasa atau linguistik sebelum mempelajari yang lain. Nanti setelah kemudian memahami fonologi, nanti ada cabang ilmu linguistik lainnya yang kemudian dikuatkan atau dipelajari. Ada morfologi, sintaksis. Di sini tidak disebutkan semua ya, ada pragmatik ya, kemudian ada semantik begitu. Tapi prinsipnya bahwa fonologi itu menjadi hal dasar, dan nanti hubungan dengan cabang linguistik itu nanti akan saling berkaitan. Jadi misal ya, ada cabang linguistik psikolinguistik, ada di dalamnya ada hal yang dipelajari, salah satunya adalah bagaimana penerimaan bahasa anak. Nah, di sini ketika ada anak yang masih kecil begitu ya, masih kecil kemudian lafalnya belum jelas, otomatis di situ fonologi memiliki peran. Apa perannya? Yaitu kita bisa tahu bahwa anak kecil itu membutuhkan proses untuk melafalkan bunyi, untuk mengucapkan begitu, sehingga nanti artikulasi, kemudian pemahaman mengenai bunyi, kemudian alat bicara yang digunakan itu bisa menguatkan. Artinya fonologi nanti akan menjadi penguat pemahaman ketika akan mempelajari psikolinguistik, misalnya begitu. Nah, bagaimana dengan cabang linguistik yang lain nanti bisa ditelaah lebih lanjut dan bisa menjadi bahan diskusi yang mendalam dan menarik begitu. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan sebagai dasar awal di mata kuliah fonologi ini, dan harapannya materi ini walaupun masih umum bisa menjadi bahan pertimbangan, bahan diskusi yang nanti akan kita gunakan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih dan sampai ketemu lagi.